Bu Nani, dari tadi saya lihatin kenapa yang ngelamun aja? Iya nih Bu, ada yang saya pikirkan. Oh, apa yang dipikirkan Bu Nani? Bisa kita diskusi? Ibu ada waktu untuk kita berdiskusi? Saya ada luang waktu sekitar 15 menit, silakan. Bu Nani kalau ingin berdiskusi, kira-kira Bu Nani apa yang dipikirkan? Ada apa gitu ngelamun melulu? Begini Bu, selama seminggu belakangan ini memang ada beberapa hal yang saya pikirkan ya. Ibu tahu kan si Ardi? Iya. Ardi itu sudah 10 hari Alfa tidak masuk ke sekolah. Sebenarnya itu yang jadi pikiran saya. Saya takut nanti dia tidak naik kelas karena banyak Alfa. Ibu sudah tahu penyebab Alfa tidak hadirnya Ardi kenapa? Sebenarnya pada saat dia Alfa 3 hari itu sudah saya panggil. Cuma alasannya waktu itu kesiangan karena dia tidurnya terlalu malam, bermain HP dan sebagainya. Nah pada saat itu saya sudah memberikan solusi pada Ardi untuk tidak main HP dan malam harinya tidur lebih awal sehingga pagi hari tidak kesiangan bangun. Nah setelah itu dia bilang iya. Setelah saya panggil itu 2 hari kemudian dia masuk seperti biasa. Ternyata sudah sekarang ini sudah hampir 10 hari dia tidak masuk. Begitu Bu Eka. Oh, jadi akibat dari main HP, Ardi sering terlambat. Bu Nani sudah memberikan solusi kepada Ardi. Iya. Nah, setelah memberikan solusi kepada Ardi, apalagi yang Bu Nani lakukan selain itu? Nah, setelah itu saya melihat ada laporan dari guru BK, ternyata alfanya sudah sampai 10 hari. Nah, itu saya panggil lagi. Nah, setelah itu saya tanya sampai mendetail, tidak mungkin kalau karena hanya kesiangan saja. Akhirnya Adi bercerita bahwa sebenarnya dia tidak nyaman di jurusan kimia industri. Sebenarnya dari awal dia ingin masuk ke jurusan otomotif, tetapi orang tuanya memaksa dia untuk masuk jurusan kimia industri. Begitu Bu Eka. Berarti bukan dari kemauan Ardinya untuk masuk ke kimia industri ya? Iya, jadi dia merasa tertekan karena pelajarannya itu ternyata sulit, tidak seperti yang dia bayangkan. Gitu Bu Eka. Iya betul, itu bisa jadi membuat anak itu malas sekolah kan? Iya. Karena itu dia tidak cocok dengan jurusannya. Iya, jadi dia merasa ke sekolah juga nggak semangat gitu. Jadi selain informasi tadi tentang itu, kapan nih kira-kira Bu Nani akan menginformasikan kepada orang tuanya? Iya, rencananya saya akan memanggil orang tuanya Bu untuk mengkonfirmasi keadaan Ardi yang sebenarnya di sekolah. Karena ternyata kalau dia tidak masuk sekolah itu dia ke bengkel untuk belajar otomotif sama tukang bengkel. Yang mungkin saya akan menginformasikan pada orang tuanya untuk berpikir ulang apakah Ardi akan terus di jurusan kimia atau akan dipindahkan sekolah. Seperti itu ya Bu Eka. Kalau menurut Bu Eka gimana? Bagus sih, sudah bagus Bu Nani untuk memanggil Ardi sudah dilakukan tadi kan, tapi masih seperti itu. Nah sekarang yang akan dilakukan Bu Nani memanggil orang tuanya. Nah itu sangat bagus itu Bu Nani. Nah apa menurut Bu Nani ini jika dipanggil orang tuanya itu akan menjadi solusi buat Bu Nani? Ya saya berharap orang tuanya mau paham dengan keadaan Ardi Bu Eka. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Menurut Bu Nani nih, dari angka 1 sampai 10, yang 10 itu berarti kan bagus banget ya. Nah, si Ardi ini ada di angka berapa sekarang tingkat ketidaknyamanan sekolah? Kalau 3 ya, berarti itu sangat rendah ya. Sangat rendah, iya. Nah, menurut Bu Nani dengan tingkat kerendahan itu kalau sudah disampaikan kepada orang tuanya, apakah bisa menjadi 8, 9 atau bahkan menjadi 10 atau bagaimana harapannya? Saya berharap sih karena saya sudah punya beberapa data dan Ardi juga sudah memberikan informasi yang jelas pada saya berharap orang tuanya mau paham dan mengerti. Jadi mungkin bisa berpikir
untuk melanjutkan kembali atau untuk memindahkan Abi ke jurusan yang lebih baik. Karena ini kan juga baru 2 bulan gitu kan sekolah itu, jadi mungkin masih ada waktu. Nah, dalam untuk mengatasi hal seperti itu, siapa aja yang mau ikut nanti dilibatkan? Mungkin nanti saya akan melibatkan kepala kompetensi keahlian Ibu, terus sama guru BK-nya, sama mungkin kesiswaannya Bu, karena ini hubungannya sudah dengan ketidaknyamanan siswa di jurusan. Kapan nih kira-kira Bu Nani akan melaksanakan hal itu? Sepertinya 2 hari lagi ya Bu ya, agar lebih cepat lebih baik kalau menurut saya. Kenapa 2 hari lagi? Karena kasihan Abi ya, jadi Abinya sudah sangat tidak nyaman gitu karena dia memang ternyata setelah dia cerita makin hari dia lebih tertarik ke otomotif. Oh gitu. Iya bagus Bu Nani, itu solusi yang bagus Bu Nani. Bu Nani sebenarnya bisa memberikan solusi yang bagus dan itu untuk dilaksanakan secepatnya. Nah, menurut Bu Nani nih dari pembicaraan kita apa yang paling menarik? Yang paling menarik adalah saya jadi agak lega ya Bu, saya bisa ngobrol sama Ibu, terus saya jadi punya support teman. Tadi saya berpikir sendiri apa benar tindakan saya, tapi setelah saya mendengar Ibu mensupport saya sekali, berarti tindakan saya sudah Alhamdulillah ya Bu ya, sekarang udah mulai lega. Ya. Mudah-mudahan ada solusi Amin. untuk Abi, Ya. untuk Bu Nani nanti bisa bekerja sama dengan rekan yang lain tadi Bu Nani sebutkan ya Bu Nani ya. Ya, saya mau ke kelas nih Bu Nani. Terima kasih ya Bu Eka ya atas bantuannya. Sama-sama Bu Nani, semoga cepat terselesaikan masalahnya. Terima kasih. Iya. Bu Eka, Waalaikumsalam, Miss Yani. Bu Eka sedang apa ya? Ini saya sedang menilai hasil karya anak-anak. Bagus ya, hebat. Pelajaran apa Bu Eka? Ini pelajaran IPA. Oh iya. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Cuman ada sedikit yang saya ingin diskusikan dengan Bu Yani, bisa? Bisa, mau di mana? Apa di ruangan saya? Kita duduk ya. Oh, Kayaknya iya. nggak enak kalau berdiri ya. Kita duduk dulu. Memangnya supaya santai nih ngobrolnya. Apa yang ingin kita bicarakan ini Bu Eka? Jadi gini Bu, kelas saya itu sering kotor dan itu suka dikomplain sama guru sebelum siang yang pagi. Nah yang pagi itu bilang selalu, kok kelasnya kotor sih, selalu gitu. Saya menyadari memang anak-anak saya yang kurang disiplin dalam melaksanakan piket. Oh, jadi nih nanti kita akan bahas tentang kelas Bu Eka yang sering dikomplain ya karena kotor. Oke, jadi memangnya kondisinya seperti apa ya Bu? Kok sampai dikomplain kotor begitu? Jadi setiap pagi itu guru pagi itu masuk, kelas saya itu berantakan. Pertama di kolong meja itu banyak sekali sampah bekas jajan. Terus di bawah kolong meja pun banyak sekali kalau habis hujan ya suka kotor lantainya gitu. Jadi Ibu pengennya bagaimana tidak kotor tapi yang seperti apa? Kan susah juga Bu. Memang sih pengennya minimal sampah yang ada di bawah meja itu, kolong-kolong meja anak itu nggak ada. Jadi setiap habis jajan setelah istirahat langsung dibuang ke tong sampah. Inginnya saya seperti itu. Oh begitu. Nah supaya apa yang Ibu inginkan itu tercapai, ada bayangan nggak? Ibu tuh harus bagaimana gitu? Ya, saya pernah meminta anak untuk membawa tempat makan dari rumah. Tapi karena kurangnya sosialisasi setiap hari, jadi kadang-kadang cuma ada 1-2 orang yang bawa, yang lainnya tetap membawa plastik ke dalam kelas untuk jajan. Nah, saya punya rencana seperti ini Bu. Gimana kalau yang piket itu saya kasih hadiah, siapa yang piket hari ini bersih saya kasih hadiah itu. Berarti kalau yang saya tangkap nih ya, Ibu ingin anak-anak bawa tempat nasi,
tapi susah. Susah. Kadang hanya satu, kemudian ibu cari lagi alternatif lain, ayo diberi hadiah, begitu ya Bu ya? Betul. Iya, bagus sih Bu seperti itu. Nah, ini kira-kira nih Bu, kalau misalnya ibu menerapkan, oh dikasih hadiah, ada nggak tantangan yang lain? Ada tantangannya atau kendalanya? Kendalanya mungkin di modal ya. Modalnya, jadi untuk membeli hadiah itu kan harus dengan uang pribadi dulu seperti itu. Jadi bagaimana itu menurut Bu? Jadi mungkin akan memanfaatkan uang kas kali ya. Oh, Atau jadi- misalnya yang tidak ikut piket di hari ini didenda atau gimana. Jadi nanti uang dendanya itu buat mereward yang piket hari apa yang bersih gitu. Oh iya, ya itu bagus itu ibu ya. Nah ini nih, jadi nanti setelah bawa, nanti ada yang belum, ada yang tidak piket bisa didenda untuk nanti yang bawa penghargaannya dari denda itu. Ini bagus loh Bu sebenarnya. Terus kira-kira nih ya Bu ya, siapa nanti ya yang akan membantu nih? Yang membantu saya pertama murid dulu. Ya. Nah, murid kelas saya dulu, nanti saya juga bekerja sama dengan guru yang pagi. Guru yang pagi. Guru yang pagi yang berada di kelas saya juga. Eh, Jadi bekerja sama. Muridnya yang diberi bantuan dari murid itu seperti apa? Itu seperti yang dia yang paling disiplin di kelas. Yang paling disiplin, yang selalu datang tepat waktu saat piket, Iya. melaksanakan piket tidak pernah bolong, yang selalu bawa tupperware seperti itu. Nah kalau yang dari teman pagi itu Teman apa pagi itu guru, jadi guru itu menulis di meja siapa yang paling banyak sampahnya, di meja keberapa. Jadi kita tahu, oh si anak kelas siang di meja ini yang paling banyak menyimpan sampah di kolong meja. Iya. Jadi ada guru dan siswa yang terlibat ya, guru lain serta. Oke, nih bagus ini Bu. Nah, kapan ini untuk merealisasikannya Bu? Ini sih cepatnya ya, cuma karena kendala yang tadi meminta denda ke anak-anak mungkin agak memberatkan ke orang tua. Jadi saya harus diskusi dulu ke orang tua apakah setuju dengan menghadirkan denda jika tidak pikir atau tidak bawa tupperware. Jadi insya Allah minggu-minggu ini saya bertemu dengan orang tua murid dulu. Iya benar itu Bu, bagus. Jadi memang orang tua harus tahu dulu Harus ya, tahu dulu, ya. program terlaksana. Oke Bu, ini saya rasa memang jadi ini ya masalahnya sebenarnya sudah sudah dikonfirmasi masalah kebersihan. Terus ibu sudah tahu juga oh ya strateginya, tinggal kita melaksanakan bersama ya. Bagaimana Ibu nih, saya sepertinya harus ke kelas lain juga. Oke, Ibu. Terima kasih banyak ya Ibu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya di kelas saya. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya Bu ya. Kita selalu berbagi Ibu. Terima kasih juga. Sama-sama Ibu, terima kasih juga. Hari ini saya punya waktu luang Bu, silakan kita berdiskusi untuk mengatasi masalah mesin tadi. Iya, saya kan tadi kesel teman kita tuh ada yang tidak disiplin. Berarti kita akan berdiskusi tentang temannya Miss Yani yang tidak disiplin ya. Kira-kira dari diskusi yang akan kita lakukan ini apa sih yang akan Miss Yani dapatkan? Saya ingin teman saya ya lebih disiplin, tepat waktu, dan tanggung jawab Bu. Jadi boleh nggak Miss Yani ceritakan lebih dalam terkait yang masalah Miss Yani alami? Gini ya Bu ya, saya tuh kesel setiap pagi pembiasaan setelah lewat setengah jam baru aja datang, dan ini nggak cuma sekali, jadi berkali-kali, padahal dia itu punya tanggung jawab kan untuk membimbing siswa. Jadinya saya lihat ini kok nggak disiplin ya, terus nggak tepat waktu. Kalau misalnya siswa melihat nanti saya punya siswa yang tidak disiplin, pasti komen, Pak itu juga, Bu ini juga, begitu Bu. Berarti Miss Yani merasa tidak nyaman ya? Ya sangat tidak nyaman Bu, tidak disiplin dia.
sih yang Miss Yani harapkan? Yang saya harapkan itu disiplinnya yang kecil aja dulu nih Bu. Tepat waktu itu aja. Tepat waktu ya. Jadi menurut Miss Yani disiplin berarti orang yang selalu tepat waktu gitu. Jadi tepat waktu yang dimaksud di sini itu tepat waktu yang seperti apa? Kalau yang masalahnya ya Bu ya, paling tidak dia itu bisa datang sebelum jam 7 karena jam 7 itu kegiatan pembiasaan pagi sudah dimulai. Jadi yang sebelum jam 7 datang. Jadi menurut Miss Yani disiplin yang tepat waktu itu seorang guru akan datang sebelum jam 7 pagi ya. Jadi sebelum kegiatan di sekolah dimulai, guru tersebut harus sudah datang ke sekolah. Iya. Oke. Dari tingkat disiplin yang tadi Miss Yani utarakan, kira-kira temannya Miss Yani itu tingkat disiplinnya itu sudah di angka berapa? Kira antara 1 sampai 10. Kayaknya jeblok deh Bu. 5 atau 6. 5 deh kayaknya. Nggak pernah sama sekali Bu. Ih nggak sedih banget tau. 5 ya. Jadi untuk mencapai jadi harapannya yang akan Miss Yani harapkan itu di angka berapa sih tingkat disiplin orang tersebut? Gak usah muluk-muluk Bu. Angka 8 aja dulu buat dia. Jadi 8 ya, dari 1 sampai 10 itu 8 ya. Nah, untuk langkah ke depannya untuk mencapai angka 8 itu apa sih kira-kira yang akan dilakukan Miss Yani ke depannya untuk mengatasi masalah tersebut? Yang saya lakukan Iya. Aduh, kalau yang saya lakukan susah juga ya. Soalnya gimana ya? Dia kan orangnya agak sensitif tuh. Nanti kalau saya maunya saya ngingetin, tapi takutnya ntar dia manyun lagi. Manyun nanti lagi. Jadi kayaknya saya ingin dia tuh paling enggak lah punya kesadaran diri, manajemen diri, Kesadaran diri ya. Iya. Kesadaran diri, manajemen diri. Ada lagi tidak Bu selain hal yang tadi? Alternatif yang lain itu kayak harus ada kontrol ya dari pihak eksternal gitu, dari pihak luar individu dia. Jadi sebagai pengingat lah, ada yang istilahnya ngingetin, jangan dong, ini dong nggak enak, gitu. Jadi ada kontrol dari teman sejawat, Iya. teman dekatnya. Maksudnya gitu. Jadi dari semua strategi yang sudah tadi Miss Yani kemukakan, kira-kira tuh yang paling mana sih yang paling tepat? Benernya sih pimpinan loh Bu. Enak kan kalau misalnya pimpinan yang ngomong kan nggak canggung lah. Tapi biasanya kan sebelum pimpinan teman dulu gitu ya. Cuma temennya yang saya lihat tuh Bu Nani deh cocok kan deket tuh ya sama ngobrol berdua. Mungkin nggak kesinggung kalau sama dia. Kan Bu Nani bisa sambil bercanda ngobrolnya gitu. Jadi dari tadi yang sudah kita diskusikan tentang teman ibu itu, alternatifnya selain bisa memanajemen waktu, bisa adanya kesadaran dari diri sendiri, dan yang paling penting itu berarti harus ada faktor eksternal ya,